Sang Kiai, mediumisasi dan thariqah. Perlu dipahami, dalam pengajaran saya itu ada mediumisasi. Maksud mediumisasi itu bukan yang dituju jin, tapi jin dimasukkan ke badan agar ruh kita itu mudah lepas dari badan kita. Dalam mempelajari hakikat atau ilmu ruhani atau ruh, maka kita harus bisa melepaskan ruh dari badan. Ketika kita bisa melepaskan ruh dari badan, baru ruh itu bisa mengenali diri sendiri. Kesejatian diri, selama ruh itu tak bisa keluar dari badan, maka kita itu terjebak dalam badan jasad kasar kita. Ketika ruh sudah keluar dari badan kita, baru ruh itu bisa mulai mengenali diri, bisa kemana juga tak terhalang alam benda. Saya juga bebas melepas ruh saya kemana saja, khususnya kalau ada tugas dari langit. Saya harus ke atas, yang ke atas itu ruh kita, bukan jasad kita. Nah, ruh kita itu bisa lepas dari badan kita. Ruh kita itu harus sudah tidak melekat ke badan kita. Artinya perekat dunia dan kebendaan itu sudah lepas antara badan dan ruh kita. Ruh kita itu bisa lepas dari badan kita, kalau ruh itu sudah tidak menempel terekat di dalam badan kita, dan ruh itu bisa lepas dari badan kalau badan kita sering dimasuki jin dan siluman. Maksudnya agar perekat ruh lepas karena tergesek oleh mereka, dan itu metode paling cepat untuk masuk ke alam ruh atau alam langit. Jadi itu maksud dari kenapa ada mediumisasi. Juga di situ banyak pelajaran yang akan kita dapat. Dan untuk bisa mediumisasi dengan badan dan ruh tak terpengaruh banyak oleh jin atau siluman yang dimasukkan ke badan, maka ruh dan badan harus sudah kuat pondasinya. Makanya harus menjalankan zikir pondasi dengan tekun, dan setidaknya harus sudah selesai puasa 41 hari. Jadi kenapa harus ada zikir pondasi dan puasa tingkatan dalam pengajaran saya? Dan itu mungkin tidak ada di thariqah manapun. Sekarang kita mau dengan cepat mencapai tingkatan kedekatan dengan Allah atau mau metode yang lama. Jadi yang sudah zikir pondasi selama 2 bulan lebih, silahkan minta amaliyah puasa tingkatan, dan setelah puasa sampai tingkatan 41 hari, agar segera belajar mediumisasi kepada yang sudah senior. Pengetahuan dan kebisaan yang lain seperti mengobati sakit, itu hanya kebisaan bonus dari puasa tingkatan. Ketika sudah menjalankan puasa tingkatan, maka dengan sendirinya ilmu saya akan masuk ke dalam badan, dan jika ilmu-ilmu tidak dipakai menolong dan membantu orang lain, maka lama-lama ilmu yang saya berikan akan tumpul, dan menguap. Makanya ilmu itu harus dipakai untuk menolong orang lain. Kalau dipakai menolong orang lain, ilmu akan makin berkembang. Level mediumisasi. Medium itu level-level, atau tingkatan-tingkatan. Semua orang kerasukan jin bisa, karena jin itu alamnya paling dekat dengan kita, dalam dimensinya. Makanya medium jin itu asal mau ya bisa. Wong jin itu gak usah di medium, dia akan berusaha masuk ke badan kita dengan sembunyi-sembunyi. Jin juga di dalamnya iblis, termasuk di dalamnya siluman. Siluman itu antara alam manusia dan jin, jadi manusia yang turun derajat ke alam jin, karena jin alam lebih rendah dari manusia. Semua jin itu perwujudannya hewan, cuma mereka suka membuat wujud-wujud menyerupai manusia. Siluman juga begitu, semua wujudnya hewan. Asalnya dulu waktu hidup sebagai manusia, lalu setelah meninggal jadi hewan, karena mengamalkan ilmu yang bukan ilmu syariat dan hakikat, tapi ilmu kesaktian, terawang, pelet dan lain-lain. Lalu di level medium di atas level jin siluman iblis apa? Medium ruh, ruh yang masih di bumi, jadi ada ruh-ruh yang sudah meninggal tapi masih tugas di bumi ini. Mereka itu banyak bukan golongan wali, tapi mendapat tugas jadi paku bumi. Menjadi paku bumi itu bukan hanya dalam Islam saja, tapi banyak agama-agama lain yang jadi paku bumi. Artinya menjaga keseimbangan bumi, membantu jika ada kemaksiatan. Mereka bertugas mendatangkan bala bencana, agar kemaksiatan reda di satu daerah. Mereka ada yang muslim dan ada yang tidak muslim.
Lalu level di atasnya, medium orang kayangan. Orang kayangan itu ruh-ruh yang tinggal di bawah langit. Mereka hidup sebagaimana manusia, menikah dan punya anak. Lalu level di atasnya lagi, bisa mendium orang langit, tapi bukan wali, atau bukan orang yang punya kedudukan di langit, hanya orang yang tinggal di langit. Level di atasnya bisa medium para aulia, para malaikat, itu levelnya sama. Level di atasnya lagi bisa medium para nabi. Level di atasnya lagi bukan lagi medium, tapi bicara langsung berhadap-hadapan. Ingat semua dari pertama level sampai yang paling atas itu masih bisa terus disusupi iblis. Jadi bisa jadi yang kita mau medium A, malah yang masuk menyusup iblis mengaku A. Bagi orang yang tak punya mata batin, gampang untuk mengetahui itu penyusup atau bukan. Misal medium Pak Amin. Ini contoh saja, iblis menyusup mengaku Pak Amin. Kamu ingin tahu ini Pak Amin benar bukan? Tanya saja, kalau kamu Pak Amin siapa nama istri Pak Amin? Siapa anak Pak Amin yang pertama? Iblis walau menyusup dia tidak akan punya persiapan menjawab semua pertanyaan. Kalau dia jawabannya salah sudah jelas dia penyusup, gampang kan? Saya dulu biasa menerapkan seperti itu, biasanya iblisnya jawab, walah konangan, ketahuan, apes. Jadilah pribadi yang cerdas, jangan gangge saja. Perlu dipahami, orang sering salah persepsi dan menuduh ini itu, toreko itu sesatlah. Seakan orang di luar toreko itu boleh mengatur-atur bagaimana seharusnya toreko itu. Harus begini harus begitu, seakan mereka lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga berhak mengatur toreko semau keinginan mereka. Untuk jamaah atau murid biar tahu, bahwa amalan murni toreko itu hanya zikir yang diamalkan setelah sholat. Kalau toreko Qadiriyah itu amalannya la ilaha illallah. Kalau Naqsyabandiyah itu amalannya zikir Allah di dalam hati dan amalan zikir ilallah secara sir atau rahasia. Kalau toreko Syatariyah zikirnya hu Allah, Allahu, dan hu. Jadi itu inti ajaran zikir tiga toreko itu, perlu diingat, sedang amaliyah tambahan, di toreko Qadiriyah ada ngedan atau suluk. Dan torekoh Naqsyabandiyah itu ada amaliyah kholwat. Lalu amalan selain itu bukan amalan torekoh. Amalan torekoh itu karena diajarkan turun-temurun. Ditalkinkan maksudnya diajarkan, ditalkin atau diajari. Diajari itu maka akan timbul sambungan sanad silsilah pengajaran. Kita diajari guru, guru diajari gurunya lagi. Sambung menyambung sampai Syaidina Ali Karamallahu Wajhah diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajari cara zikirnya oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril diajari oleh Allah Ta'ala. Itu untuk torekoh Qadiriyah. Dan kalau torekoh Naqsyabandiyah bersambung lewat Syaidina Abu Bakar As-Shadiq radhiyallahu anhu. Lalu mediumisasi itu apa termasuk ajaran torekoh? Tidak. Semua orang pencak silat, ilmu hikmah, bahkan tontonan jaran kepang, bahkan orang luar juga banyak yang bisa. Apa mereka orang torekoh? Bukan kan? Jadi mediumisasi itu siapa saja boleh. Saya umpamakan jualan bakso saja, atau orang main sepak bola, apa orang torekoh boleh jualan bakso? Kalau menurut saya boleh, atau orang toreko itu apa boleh main sepak bola? Jawabnya boleh, siapa saja boleh. Sama apa orang toreko itu boleh mediuman? Boleh kayak jualan bakso beli bakso, kayak jual bakso itu bukan amalan toreko, atau beli bakso itu bukan amalan toreko. Apa lantas orang toreko gak boleh jualan bakso atau beli bakso? Yo mohno. Rugi aku katak cak silo. Apa amalan zikir waqiah itu ajaran torekoh? Tidak. Baca surat waqiah itu semua orang Islam boleh.
karena Al-Quran itu sunnah membacanya bagi orang Islam sebab Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Kalau ada yang mengatakan membaca surat Waqiah itu sesat, berarti surat Waqiah itu sesat, otomatis Al-Quran itu sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keturunan wahyu Al-Quran itu sesat, malaikat Jibril yang menurunkan wahyu juga sesat, dan Allah Ta'ala yang berfirman juga sesat. Makanya dengan otomatis yang mengatakan sesat berarti nantang perang kepada Allah. Lalu puasa tingkatan apa itu ajaran Torekoh? Itu juga tidak. Ajaran Torekoh yang sebut di atas, zikir setelah sholat 5 waktu. Guru saya punya cara mengajar kepada muridnya, saya juga punya cara mengajar kepada murid, jadi amalan puasa tingkatan itu ajaran saya, agar murid bisa menerima keilmuan dari saya, kayak seorang guru silat mengajarkan jurus-jurus kepada muridnya. Mau tangan ditekuk, dipukulkan, itu ajaran guru silat tersebut kepada muridnya. Bebas-bebas saja mau mengajarkan jurus bagaimana. Orang lain tidak mengatur jurus-jurus yang diajarkan guru silat kepada muridnya. Sama seperti saya menyuruh orang yang mau menerima ilmu dari saya. Orang lain tidak berhak mengatur apa yang saya suruh kepada murid saya, sekalipun itu ayah ibu saya, atau guru saya sekalipun. Kayak saya bikin resep bakso, atau membuat adonan bakso, bebas-bebas saya membuat adonan yang bagaimana. Kalau mau bikin dengan resep sendiri, silahkan saja bikin bakso sendiri. Semoga paham, saya buat perumpamaan agar mudah dipahami. Amalan Torekoh itu sangat jelas, jadi bikin bakso, main bola, pencak silat, mediuman semua bukan amalan Torekoh. Boleh melakukan, boleh asal tidak ada larangan dari pemerintah. Kalau jual bakso harus pakai SIMB, surat izin membuat bakso, ya tinggal surat izin membuat bakso.